mulai ini. Memang ada yang berpendapat asalkan kita tidak mengekspresikan kedengkian kita melalui anggota tubuh, itu tidak berdosa. Ini pendapat lain yang tidak sejalan dengan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali memaklumi ada orang yang berpendapat gak apa-apa kita hasut kok, kita habis disakiti kok, kita asalkan tidak kita ekspresikan dalam hati gak apa-apa. Nyatane Imam Hasan Al Basri ditanya, hasut niku pripun? Hasut niku ya wong kowe sedih ya. Ya gak apa-apa, angger kowe gak mbok ketokno. Ya, dengkimu, kebencianmu gak mbok ketokno. Hadis dari pokoknya orang hasut tidak apa-apa asal tidak diekspresikan, tidak melakukan. Ini pendapat mereka, tapi menurut saya Al-Ghazali kurang tepat. Kenapa? Jadi di mana-mana itu yang namanya hasut itu tercela. Ayat-ayat hadis-hadis menerangkan tercelanya hasut. Ya. Keri-keri kok ini ada menyebutkan hasut tidak apa-apa asal tidak diekspresikan. Yang namanya hasut itu ya memang dipendam itu. Kalau diekspresikan muncul ekspresi, ada ghibah, ada kadhib. Yang kedua, hasut itu memang sifatul qalbi, la sifat orang, sifatul fi'li. Ya. Jadi asalkan ada hasut di hati, itu kita berdosa. Nah, tuh. Jadi sebetulnya zahirul ayat, zahirul hadis artinya begitu. Nyatanya hasut tetap tercela, ya berdosa. Nah, sekarang kita tahu, berarti ada 3 kemungkinan. Kalau kita sudah disakiti orang, pertama, ya, kita benci kepada dia. Tapi kebencian kita kepada dia tidak kita ekspresikan, dan kebencian kita ini kita salahkan. Kebencian itu soal apa? Hati. Tapi menyalahkan ini soal akal sehat. Jadi asalkan akal sehat kita menyalahkan perasaan benci kita, nah ini sudah benar. Yang kedua, ya, kita ekspresikan kebencian kita baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan. Nah ini berarti kita ya hasad yang terlarang, disepakati oleh semua ulama, ini terlarang. Yang ketiga, hilaf. Jadi yang pertama jelas bolehnya, yang kedua jelas haramnya, yang ketiga ini hilaf, yaitu kita disakiti, kita artinya benci orang yang menyakiti, tapi tidak kita ekspresikan melalui perbuatan maupun ucapan. Ini hilaf. Menurut ulama, menurut Imam Ghazali, ini tetap berdosa, karena namanya hasud itu memang sifatul qalbi. Menurut yang lain, ya, tidak berdosa. Lah kalau berdosa, dosanya sepinten iki? Ya bi qadri quwwati dzalikal kubbi wa nek oleh kowe kepengin musibah mengenai dia, kepingin sampai berarti nerino wengi muga-muga ya. Itu berarti ya dosanya akeh. Tapi nek kadang kala ya muga-muga dhek nikmati ilang, kadang kala itu ya dosanya ya sithik. Nah ini kejelian Imam Ghazali memilah-milah, ya, urusan-urusan yang terkait dengan perasaan dan apa istilahnya disandingkan dengan akal sehat. Tidak semua orang bisa menguraikan seperti ini. Jadi kita benci orang yang menyakiti kita, itu perasaan kita. Tapi perasaan kita harus kita tundukkan dengan akal sehat kita, bahwa kebencian itu
naluri betul. Tapi ya itu salah. Gitu. Akal sehatnya menyamakan. Ini bab terakhir dari kitab Zammil Ghadabi wal Hasad. Kitab berikutnya akan kitab Zammil Dunya, kitab yang menerangkan tercelanya dunia. Jadi dunia itu, duniawi itu tercela. Piye terus mau ngaji to ora? Kita ayo cek kepingin sembarang ringah wis biaran. Masih ingin yang serba duniawi malah wis dicegati. Duniawi itu tercela. Ya wis ngaji paling ora ya ngerti sik nglakoni nggo garis-garis. Qala wallahu ta'ala nanti minggu depan ya.